presentasi saya yang bertema dengan presentasi bisnis untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah dari komunikasi bisnis. Yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah tujuan dari presentasi bisnis. Didefinisikan sebagai suatu aktivitas di mana seseorang menentukan, mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu kepada sekelompok orang. Dari definisi ini terlihat ada dua pihak yang harus ada di dalam sebuah presentasi. Yang pertama adalah seseorang yang menunjukkan, mendeskripsikan, atau menjelaskan, dalam hal ini disebut sebagai presenter. Yang kedua adalah sekelompok orang yang menerima atau mendengar pesan yang disampaikan oleh presenter atau yang kita sebut sebagai audience. Nah, ini adalah dua pihak yang harus ada di dalam presentasi. Kemudian, apa saja tujuan dari presentasi bisnis? Tujuan dari presentasi bisnis ini sangat menentukan bagaimana kita akan melakukan dan mendengar mendasar suatu presentasi secara umum. Presentasi bisnis memiliki 4 peran pokok yang dapat diuraikan. Yang pertama adalah menginformasikan pesan-pesan kepada audiens. Salah satu tujuan dari presentasi bisnis yang paling umum adalah menyampaikan atau menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Pesan-pesan bisnis yang disampaikan tentu saja harus menarik, sederhana, mudah dipahami, dan enak didengar. Kemudian yang kedua adalah menghibur audiens. Selain memberikan informasi, presentasi bisnis juga mempunyai tujuan untuk menghibur audiens. Untuk mencapai tujuan presentasi bisnis, seseorang pembicara atau presenter itu perlu menjadikan humor-humor segar maupun menghidupkan suasana. Namun demikian, dalam presentasi bisnis juga perlu dikendalikan. Jangan sampai lepas kendali sehingga suasana tak ubahnya seperti dagelan ataupun lupa. Yang perlu diingat adalah bahwa hukuman yang diberikan dalam suatu presentasi bisnis hanyalah sebagai selingan dan bukan yang utama, seperti halnya adalah komik. Yang ketiga adalah menyentuh emosi audiens. Selain memberikan informasi dan menghibur, presentasi bisnis juga memiliki tujuan untuk dapat menyentuh emosi audiens. Seseorang pembicara yang berpengalaman tentunya tahu bagaimana menyampaikan pesan-pesan bisnis yang mampu menyentuh emosi audiensnya dengan gaya bicara dan intonasi yang menarik. Seorang pembicara mampu membuat emosi audiens itu bergerak. Seperti contohnya, pembicara bisa saja mengunggah emosi audiens untuk bersemangat, terharu, atau hanyalah diperhatikan. Kemudian yang keempat adalah memotivasi audiens. Dari presentasi bisnis ini adalah memberikan motivasi untuk audiens untuk melakukan atau bertindak sesuatu sesuai yang dikehendakinya. Nah, dalam memotivasi audiens ini, seseorang pembicara perlu menyatakannya secara eksis dan bukan menggunakan bahasa-bahasa pasir. Dalam arti adalah apa yang diinginkan pembicara harus dengan tegas dan tercakup dalam presentasi itu. Sebagai contoh, pembicara itu menghimbau para karyawan untuk mempertegas komitmennya, meningkatkan disiplin kerja, meningkatkan daya saing perusahaan melalui peningkatan kualitas produk dan sejenisnya. Bagaimana seseorang mampu memunculkan reaksi pada ini adalah tujuan dari umum presentasi bisnis. Sebenarnya, keberhasilan dari presentasi bisnis tergantung pada informasi yang disampaikan oleh presenter kepada audiens. Apakah informasi tersebut bisa diterima oleh audiens dan audiens mampu bereaksi atas informasi yang disampaikan oleh presenter. Untuk itu, seseorang presenter harus dilihat dalam merancang sebuah strategi presentasi. Ada apa yang disampaikan oleh presenter bisa ditanggap dan dipahami oleh audiens. Ada dua faktor yang menyebabkan presentasi bisnis mengalami kegagalan atau pesan yang disampaikan tidak ke dalam objek atau tidak bisa diterima oleh faktor-faktor ini. Dilihat yang pertama itu ada faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari bawaan seseorang presenter. Misalnya, seorang presenter itu tidak cukup komunikatif dalam menyampaikan pesan-pesan bisnis. Dan yang kedua, adanya kemungkinan rumah hutan yang dalam menyampaikan pesannya itu suara dari presenter tersebut itu tidak jelas oleh yang diterima oleh audiens. Kemudian yang ketiga adalah presenter tidak menguasai materi yang akan disampaikan. Kemudian tidak menetap dari tujuan presenter sehingga tidak menambah wawasan dan lari kemana-mana. Faktor kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor ini yang pertama adalah penataan ruang yang tidak teratur sehingga berpotensi membuat audiens menjadi cepat bosan dan jenuh. Kemudian yang kedua adalah alat bantu presentasi yang tidak maksimal.
sehingga ketika lingkungan atau tempat tidak kondusif untuk melakukan sebuah pesan untuk menghindari masalah-masalah ini, maka sebelum melakukan presentasi bisnis, kita harus melakukan persiapan presentasi. Seperti apa yang akan kita bahas di video, kemudian materinya. Saya akhiri ada kuis di dalam video ini ya. Tolong kalian jawab di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen juga ya. Terima kasih karena telah mendengarkan presentasi saya. Saya ucapkan wassalamualaikum